Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Kaderai Suwena SPD MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Ari Metriana SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andus Inyoman Sujana, MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Modal Kerja dan Lama Usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniawan dengan NIM 1917011068 dari program studi pendidikan ekonomi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metode penelitian. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir, manfaat penelitian. Dan dalam kajian teori terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan yang terakhir, hipotesis penelitian. Selanjutnya, untuk metode penelitian terdapat beberapa poin. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Selanjutnya kita beranjak ke latar belakang. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah fenomena COVID-19 beberapa tahun ke belakang yang sempat mengguncang dunia, memberikan dampak bagi berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi, sehingga pada saat itu mengkhawatirkan masyarakat seluruh dunia. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Iskandar et al. 2020. Selain negara-negara lain, negara Indonesia juga termasuk negara terkena wabah pandemi COVID-19. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Pandemi COVID-19 selain mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian, juga berdampak bagi perekonomian masyarakat Indonesia di sektor besar maupun sektor kecil menengah, seperti pelaku UMKM yang termasuk di dalamnya para pedagang kaki lima. Seperti daerah lain yang ada di Indonesia, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat juga merupakan daerah yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan, siswa putus sekolah, dan terganggunya perekonomian masyarakat setempat seperti sektor perdagangan yang membuat mereka terpuruk. Pasca pandemi COVID-19, masyarakat terpaksa harus segera bangkit dari keterpurukan tersebut dengan memilih jalan alternatif yang bisa masyarakat ambil, yaitu beralih kerja menjadi pekerja sektor informal, salah satunya menjadi pedagang kaki lima atau PKL. Karena untuk menjadi pedagang kaki lima tidak memerlukan izin dan juga modal usaha, mudah terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pedagang kaki lima memang sudah banyak digeluti oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Lembar untuk mencari pendapatan, akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang rata-rata berisi pembatasan kegiatan sosial, sehingga pendapatan mereka menjadi menurun karena pelanggan dan pembeli mereka berkurang. Pasca pandemi COVID-19, kegiatan sosial di Kecamatan Lembar kembali seperti semula, menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar berbeda-beda antara pedagang yang satu dengan yang lain. Hal ini tentu disebabkan karena berbedanya modal kerja yang mereka gunakan. Selain itu juga dilihat dari lamanya mereka berusaha dalam menekuni usahanya atau dalam memulai usaha. Ada pedagang kaki lima yang sudah lama menjalani usahanya dan ada juga yang baru tahap pemula. Selain itu ada yang menggunakan modal kerja jutaan rupiah serta ada yang hanya menggunakan modal kerja yang ratusan rupiah saja. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian saya ini yang pertama, COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap semua sektor, terutama sektor ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat pemanfaatan kawasan produktif beberapa tahun kebelakang menjadi alasan masyarakat sekitar untuk mulai membuka usaha seperti menjual makanan dan minuman serta keperluan lainnya di sekitar lokasi. Yang ketiga, tingkat kunjungan wisata ke Lombok pasca pandemi meningkat. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pendapatan dengan melakukan kegiatan usaha. Adanya bantuan BLT UMKM yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dan tambahan modal bagi pedagang kaki lima yang sudah lama maupun yang baru mulai berdagang. Yang terakhir, yang kelima, terdapat faktor yang mempengaruhi dalam proses kegiatan berdagang, terutama untuk meningkatkan pendapatan, yaitu faktor modal kerja dan lama usaha. Pembatasan masalah. Untuk menghindari pelebaran penafsiran, maka dalam penelitian ini diberikan pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan tidak melebar, terukur sistematis, dan memiliki kedalaman pembahasan yang efektif. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian hanya mengkaji dan mengidentifikasi mengenai pengaruh modal kerja dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, untuk rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh modal kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh modal kerja dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat? Selanjutnya kita beralih ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh modal kerja dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya, secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan. Dan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas, terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia
dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Kajian teori. Adapun kajian teori pada penelitian ini yang pertama ada modal kerja. Menurut Kasmir 2017, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kajian teori yang kedua yaitu ada lama usaha. Menurut Wicaksono 2011, lamanya usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan. Seorang pengusaha dapat memahami bidang usahanya untuk mempengaruhi produksi atau kemampuan dan keahliannya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya serta menurunkan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan. Ada pendapatan. Menurut Sukirno, dalam Rianti 2021, pendapatan usaha merupakan keuntungan. Keuntungan ditentukan oleh pengurangan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh hasil penjualan yang diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Menurut Swasta dan Irawan 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain 1. Kondisi dan kemampuan berdagang. 3. Transaksi jual beli yang mampu meyakinkan para pembeli untuk membeli dagangannya dan sekalipun memperoleh pendapatan yang diinginkan. Yang ketiga, kondisi pasar. Yang keempat, modal. Yang kelima, kondisi organisasi penjualan. Dan yang keenam, faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan. Ada penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu, yang peneliti ambil di sini terdapat 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Siti Amanantul Karyah. Yang kedua, penelitian Dwi Romandia. Dan yang ketiga, penelitian Muhammad Fakri Ardiansyah. Hasil dari penelitian Siti Amanantul Karyah menunjukkan bahwa pengaruh modal kerja dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kelurahan Kabone secara simultan terdapat pengaruh sebesar 99,5%. Sisanya 0,5% dipengaruhi variabel lain. Dari variabel modal kerja dan jam kerja, yang paling dominan adalah modal kerja. Hal ini dikarenakan koefisien modal kerja lebih besar dari jam kerja, yaitu koefisien modal kerja 4,336 sedangkan koefisien jam kerja 0,42. Kemudian hasil dari penelitian Dwi Romadina, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dengan nilai koefisien 1,112 dan untuk jam kerja dengan nilai koefisien min 1,62255,605. Tidak ada pengaruh terhadap pendapatan. Untuk lama usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dengan nilai koefisien 2376,527 karena lama usaha adalah variabel yang memiliki beta paling tinggi, yaitu 2376,527. Artinya variabel pendapatan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lama usaha. Hasil penelitian dari Muhammad Fakri Ardiansyah menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan variabel modal usaha jam kerja dan lokasi terhadap pendapatan bersih pedagang kaki lima di kawasan wisata religi makam Gus Dur. Sedangkan pengaruh secara parsial, variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan bersih pedagang kaki lima di kawasan wisata religi makam Gus Dur. Selanjutnya, kerangka berpikir. Sebagai modal kerja sebagai variabel independen yang pertama atau X1 dan lama usaha menjadi variabel independen yang kedua atau X2 dan variabel
dependennya atau variabel Y-nya adalah pendapatan. Adapun hipotesis penelitian, yang pertama, modal kerja HO, modal kerja tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. H1, modal kerja berpengaruh positif terhadap pendapat pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. H0, lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. H2, lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapat pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. H0, modal kerja dan lama usaha tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dan H3, modal kerja dan lama usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Kita beranjak ke metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian ke lapangan. Tetapi dalam memperoleh data penelitian ini ditunjang dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menginterpretasikan variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data. Tempat dan waktu penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis untuk membahas permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai pedagang kaki lima atau unit usaha informal. Penelitian ini akan dilaksanakan dan dijadwalkan bulan Maret sampai April 2023. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi atau masyarakat produktif di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Menurut Sugiono 2017, bila hendak melakukan uji regresi, maka syarat jumlah sampel harus terpenuhi, yakni 34 sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang. Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Yang pertama merupakan variabel independen, yaitu modal kerja dan lama usaha. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu pendapatan pedagang kaki lima. Variabel bebas atau X, independen variabel bebas dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah modal kerja X1 dan lama usaha X2. Variabel terikat atau Y atau dependen variabel. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pendapatan pedagang kaki lima. Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan data langsung. Data langsung adalah data untuk mengukur modal kerja, lama usaha, dan pendapatan seorang atau sekelompok orang tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Jawaban setiap pedagang kaki lima setiap wawancara jawaban berbeda-beda dari modal kerja, lama usaha, dan pendapatan dari masing-masing penjualan. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa pertanyaan atau pernyataan yang diperoleh dari responden. Sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan teknik wawancara, dan yang kedua kuesioner, yang ketiga dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yang dimana yang di uji asumsi klasik ini ada uji normalitas dan uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas. Dan yang kedua ada uji hipotesis. Adapun yang akan diuji di uji hipotesis ini adalah koefisien determinasi, analisis regresi berganda, uji parsial, dan uji serempak. Sekian yang
bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan paraman Santi. Om Santi Santi Om.